Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Lily. Hari ini kita akan melanjutkan materi di kelas 8 yaitu tentang triple Pythagoras. Apa dan bagaimana triple Pythagoras itu akan kita bahas pada hari ini. Kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu 3.6, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. 4.6, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Untuk tujuan pembelajaran atau target pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nanti dari bilangan yang ditentukan, kamu bisa memeriksa apakah itu termasuk triple Pythagoras atau bukan. Yang kedua, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Jadi ketika kalian sudah disajikan sisi-sisi segitiganya, kalian bisa menentukan apakah segitiga itu termasuk segitiga tumpul, siku-siku, ataupun lancip. Agar lebih jelasnya, kita simak pembelajaran hari ini. Silakan kalian fokus. Triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras itu? Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi persyaratan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Contohnya, perhatikan. Di sini angka pertama ada 3, 4, 5. Ini sudah ada di materi kita yang pertama pada saat pembuktian triple Pythagoras. Dari angka 3, 4, 5, kita akan buat kelipatannya. Nah, kelipatan 2 berarti angka-angka ini kalian kalikan 2. Kelipatan 3 berarti masing-masing angka ini juga kalian kalikan 3. Begitu juga dengan kelipatan 4 dikalikan 4. Sekarang yang akan kita bahas yaitu contoh yang pertama yaitu 3, 4, 5. Kalau ditanya kelipatan 2-nya berarti kalian kalikan 2. 3 dikali 2 itu 6, 4 dikali 2 itu 8, dan 5 dikali 2, 10. Bagaimana dengan contoh 5, 12, 13? Sama. Kalau kelipatan 2 berarti kalian kalikan 2. 5 dikali 2, 10. 12 dikali 2, 24. 13 dikali 2, 26. Yang C, 7, 24, 25. Dikalikan 2. 7 dikali 2, 14. 24 dikali 2, 48. 25 dikali 2, 50. 8, 15, 17 berarti berapa kelipatan 2-nya? Iya betul, 8 dikali 2 itu 16, 15 dikali 2 30, 17 dikali 2 34. Begitu juga ketika kalian disuruh mencari kelipatan 3-nya. Angka-angka ini kalian kalikan 3. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. 5 dikali 3, 15. 5 dikali 3, 10. 12 dikali 3, 36, dan 13 dikali 3, berapa? Iya, 39. 3, 2, 7, 24, dan 25 kalian cari sendiri. Tinggal kalian kalikan 3. Yang bawah juga. Begitu juga ketika kalian disuruh mencari kelipatan 4-nya. Angka-angka pada kelipatan 1 ini kalian kalikan 4. Oke? Bisa ya? Tinggal mengalihkan saja. Jadi angka-angka 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 dan termasuk kelipatannya ini disebut sebagai triple Pythagoras. Oke? Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan triple Pythagoras. Langkah-langkahnya bagaimana, Miss? Oke. Langkah yang pertama,
Jangan lupa kalian kuadratkan ketiga bilangan tersebut. Kenapa 3 bilangan? Karena ini materi triple Pitagoras, jadi bilangannya ada 3. Langkah yang kedua, apabila kuadrat terbesar sama dengan jumlah kedua sisi lainnya, maka disebut sebagai triple Pitagoras. Contohnya, ada sebuah pertanyaan, buktikan apakah ketiga bilangan berikut termasuk triple Pitagoras atau bukan. Sini ada 2 soal. Yang pertama, ada bilangan 3, 4, 5 dan bilangan yang kedua 4, 8, 6. Oke, untuk penyelesaiannya, apa langkah yang pertama? Kuadratkan ketiga bilangan tersebut. Nah, bilangan-bilangan ini kalian kuadratkan semua. 3 kuadrat, 4 dikuadratin, dan 5 dikuadratin. Sekarang kalian hitung. 3 kuadrat itu berarti artinya berapa? 3 dikali 3, 9. 4 kuadrat, 4 dikali 4, 16. 5 kuadrat, 5 dikali 5, 25. Kalian, langkah yang kedua apa? Apabila kuadrat terbesar sama dengan jumlah kedua sisinya, maka disebut triple Pitagoras. Dari ketiga bilangan ini, setelah kalian kuadratkan, kalian ambil bilangan yang terbesar. Dari 9, 16, dan 25, bilangan terbesar berapa? Iya, 25. Sama dengan jumlah kedua sisi yang lain. 2 sisi yang lain kalian jumlahkan. Berarti berapa 2 sisi yang lainnya? Iya, 9 ditambah 16. Kalian balik, nggak apa-apa ya. Kemudian 25 sama dengan 9 ditambah 16 berapa? Iya, 25. Jadi, karena jumlah kuadrat terbesar itu sama dengan jumlah kedua sisi yang lain, sama kan? 25 sama dengan 25. Maka ini disebut sebagai triple Pitagoras, terbukti nilainya sama. Oke, paham? Bagaimana dengan contoh yang kedua? Sini ada bilangan 4, 8, 6. Nah, langkah pertama kuadratkan ketiga bilangan tersebut. 4 kuadrat, 8 kuadrat, dan 6 kuadrat. Hitung. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. 8 kuadrat, 8 dikali 8, 64. 6 kuadrat, 6 dikali 6, 36. Kemudian, ambil kuadrat terbesar. Dari 16, 64, dan 36, yang terbesar berapa? Iya, 64. Sama dengan sisi yang lain kalian jumlahkan, berarti 16 ditambah 36. 64 sama dengan 16 ditambah 36 berapa? Iya, 52. Ternyata hasilnya tidak sama. 64 tidak sama dengan 52. Karena hasilnya tidak sama, maka ini terbukti bukan triple Pitagoras. Oke? Paham dari 2 contoh ini? Jadi kalau hasil terbesar sama dengan jumlah kedua sisi yang lain, berarti ini terbukti triple Pitagoras. Tapi kalau hasilnya berbeda, itu bukan triple Pitagoras. Ayo, biar kalian lebih paham, coba kerjakan soal berikut. Buktikan mana yang termasuk triple Pitagoras. A. 4, 5, 7. Yang B. 8, 17, 15. Dan yang C. Akar 5, 1, dan 2. Oke, langkahnya ingat. Kalian kuadratkan ketiga bilangan ini. Kalau sudah kalian kuadratkan semua, ambil bilangan terbesar apabila jumlahnya itu sama dengan 2 sisi yang lain, berarti termasuk triple Pitagoras. Tapi kalau jumlahnya berbeda, berarti bukan triple Pitagoras. Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui.
Ketentuannya bagaimana? Kamu perhatikan gambar segitiga berikut. Kemarin sudah sempat menjelaskan tentang teorema Pitagoras. Berarti kalau ini namanya sisi apa? Sisi miring. Oke ya, sisi miring itu yang ada di depan sudut siku-siku. Yang ada di depan sudut 90 derajat. Ini disebut sebagai sisi miring, sisi yang terpanjang. Di sini misalkan M. Kemudian ini sisi apa namanya? Iya, sisi datar. Singkat menjadi D dan ini sisi tinggi. Singkat menjadi T. M itu miring, datar, tinggi. Untuk segitiga di atas, maka didapatkan yang A, jika miring kuadrat sama dengan datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka ini disebut sebagai segitiga siku-siku. Untuk yang B, jika miring kuadrat lebih besar datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka disebut segitiga tumpul. Dan yang C, jika miring kuadrat kurang dari datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka disebut segitiga lancip. Di sini yang perlu kalian perhatikan, jangan dihafalkan ini ya, hurufnya. Karena bisa jadi huruf yang nanti kalian jumpai itu bukan miring, datar, tinggi. Tapi yang penting konsepnya kalian tahu. Jika sisi miring ini jumlah dari sisi datar ditambah tinggi kuadrat, itu disebut segitiga siku-siku. Jika miring kuadrat, hasilnya itu lebih besar dari jumlah datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, maka disebut segitiga tumpul. Dan jika miring kuadrat, itu hasilnya kurang dari datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, berarti segitiga lancip. Oke, paham ya konsepnya ya? Karena bisa jadi nanti gambarnya itu berbeda. Dan hurufnya juga berbeda. Yang penting kalian udah tahu konsepnya. Atau perhatikan, nah di sini disajikan sebuah segitiga, tapi sisi miring ini simbolkan sebagai C, sisi datar simbolkan sebagai A, dan sisi tingginya simbolkan sebagai B. Bagaimana untuk ketentuannya? Untuk segitiga di atas maka didapatkan. Berarti yang pertama, sisi C ini kan sisi miring. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, jika hasilnya sama dengan, itu disebut segitiga siku-siku. Jika C kuadrat, sisi miring ini, C kuadrat lebih besar A kuadrat ditambah B kuadrat, maka disebut segitiga tumpul. Dan yang terakhir, jika jumlah C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka disebut segitiga lancip. Oke, paham ya? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kuadratkan ketiga bilangan tersebut. Kalian kuadratkan ketiga bilangannya. Yang kedua, lihat dan sesuaikan dengan pedoman jenis-jenis segitiga yang tadi kalian sudah pelajari. Bagaimana segitiga siku-siku, bagaimana segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Contoh soalnya, disebut segitiga apakah yang memiliki ukuran di bawah ini? Yang A, 4, 5, 7, yang B, 8, 17, 15, dan yang C, 7, 9, 11. Kita bahas yang A terlebih dahulu. Oke, yang A. Langkah pertama apa? Kalian kuadratkan ketiga bilangan tersebut. 4 dikuadratin, 5 kuadrat, dan 7 kuadrat. Hitung hasilnya. 4 kuadrat itu 16. 5 kuadrat itu berapa? 25, dan 7 kuadrat itu 49. Nah, di sini Miss menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sorry, di sini ada kuadratnya ya.
Dengan syarat C ini adalah sisi yang terpanjang. Berarti C, di sisi yang terpanjang, berarti kamu ambil angka yang paling besar. Setelah dikuadratkan ini, kamu ambil angka yang paling besar. Berapa? 49. Titik-titik A kuadrat 16 ditambah sisi yang lain 25. 49 titik-titik 16 ditambah 25 berapa? Iya, 41. Tandanya apa di sini? 49.41. Apakah sama dengan lebih besar atau lebih kecil? Iya, ternyata tandanya 49 itu lebih besar dari 41. Kalau lebih besar apa? Disebut sebagai apa? Iya, kalau C-nya itu lebih besar dari jumlah kedua sisi yang lain disebut segitiga tumpul. Bagaimana yang B? Kalian kuadratkan ketiga bilangannya. 8 kuadrat berarti 8 dikali 8 64. 17 kuadrat 17 dikali 17 289 dan 15 kuadrat itu 225. Pedomannya C kuadrat titik A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, ini kan posisinya udah dikuadratin ya. Berarti kalian ambil C-nya. C ini sisi yang miring, sisi yang terpanjang, yang terbesar berapa? 289. Titik-titik A dan B-nya berarti kedua sisi yang lain, yaitu 64 ditambah 225. 289 titik-titik 225 ditambah 64 berapa? Iya, 289. Berarti titik-titiknya ini apa? Sama dengan lebih besar atau lebih kecil? Iya, 289 sama dengan 289. Kalau sama dengan disebut sebagai segitiga siku-siku. Oke, kita sudah temukan dua segitiga. Sekarang bagaimana dengan yang C? Kita buktikan. Apakah tumpul, siku-siku, atau lancip? Kuadratkan ketiga bilangan. Berarti 7 kuadrat, 9 kuadrat, 11 kuadrat. 7 kuadrat, 7 dikali 7, 49. 9 kuadrat, 9 dikali 9, 81. Dan 11 kuadrat berarti 121. Pedomannya C kuadrat titik A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sisi yang terpanjang yang memiliki ukuran terbesar, yaitu berapa? 121. Titik-titik kedua sisi yang lain, 49 ditambah 81. 121 titik-titik 49 ditambah 81 130. Berarti apa di sini tandanya? Iya, 121 itu 121 kurang dari 130. Karena di sini tandanya kurang dari, maka disebut segitiga lancip. Oke? Kita berarti sudah menemukan segitiga tumpul, siku-siku, dan lancip. Ingat pedomannya. Jika kuadrat sisi yang terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain disebut segitiga tumpul. Jika kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, berarti segitiga siku-siku. Dan jika kuadrat sisi yang terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain disebut segitiga lancip. Oke? Biar kalian lebih paham, kalian bisa mencoba soal berikut ini. Disebut segitiga apakah? Segitiga yang memiliki ukuran berikut. Kalian buktikan. Yang A 10, 6, 7. Yang B 15, 20, 25. Yang C akar 5, 4, akar 8. Kalian kuadratkan ketiga bilangan ini. Kalau sudah, kalian lihat pedoman jenis-jenis segitiganya. Oke? Good luck ya. Silakan kalian catat materi hari ini dan kerjakan soal latihannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Miss sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Miss cukupkan pembelajaran hari ini.
Mis tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.